Yeah, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. Perkenalkan, nama saya Hanifa Raisya Umami dari kelas 8 Tafid 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Yang akan kita pelajari pertama di sini adalah pengertian dari statistika. Jadi teman-teman, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara dan aturan dalam pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan pengambilan kesimpulan dari suatu data. Nah, sekarang sudah pengertiannya, kita pelajari tentang penyajian data. Jadi, penyajian data dapat dengan menggunakan tabel frekuensi. Dan yang kedua bisa dengan diagram batang. Yang ketiga bisa dengan diagram garis. Dan yang terakhir bisa dengan menggunakan diagram lingkaran. Nanti kita akan pelajari bersama-sama di sini. Selanjutnya teman-teman, kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean. Mean adalah rata-rata. Dan cara mencari mean adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua adalah modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Dan yang terakhir adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Selanjutnya, kita belajar tentang diagram batang. Jadi, diagram batang ialah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak pada bidang kartesius. Data yang sudah dikumpulkan harus disusun dan disajikan secara baik agar mudah dibaca dan dapat cepat dimengerti oleh pembacanya. Di sini ada contohnya teman-teman. Pertama dibuat tabel seperti itu. Lalu dibuat menjadi diagram batang dan jadinya seperti itu. Harus sesuai dengan tabelnya yang tadi, yang awalnya itu. Dan yang selanjutnya dipelajari di sini adalah diagram garis. Jadi, diagram garis ialah diagram penyajian data dalam bentuk titik-titik yang saling terhubung. Di sini ada tabel. Lalu tabel ini bisa diubah menjadi diagram garis. Diagram garisnya juga harus sesuai dengan tabel. Dan selanjutnya adalah diagram lingkaran. Jadi, pengertian dari diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Dapat berupa persentase atau sederajat. Sesuai dengan namanya, yaitu diagram lingkaran. Yang pertama kita pelajari menggunakan persentase. Jadi teman-teman, satu lingkaran penuh itu merupakan 100%. Nah, seperempat lingkarannya itu adalah 25%. Dan di sini sudah ada serta dengan rumusnya. Dan selanjutnya adalah derajat.
Jadi satu lingkaran penuh itu jumlahnya 360 dan seperempat lingkarannya adalah 90. Jumlahnya ini sama dengan mencari menggunakan persentase, hanya beda dengan perkalian satu lingkaran penuhnya itu. Nah, teman-teman, jadi di sini ada contohnya yang menggunakan derajat. Misalnya jenis mie, ada mie kuah dengan banyaknya 180 dan seterusnya ada mie goreng 140 dengan mie kuah 40. Di sini saya ambil satu cara penyelesaiannya. Misalnya tadi mie kuah 180, 360 itu didapat dari jumlahnya frekuensinya, lalu 180 dibagi 360, lalu dikali dengan 360 derajat. Kalau misalnya menggunakan persentase, dikali dengan 100 derajat. Tadi di situ ketemu mie kuahnya 180 derajat. Dan caranya semua sama seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman adalah mencari rata-rata atau mean dengan data tunggal. Rumusnya seperti ini. Di sini ada contoh soalnya. Seperti ini. Lalu cara mencari meannya itu adalah dijumlahkan semua lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Maksudnya 5 itu ada 1, 6 ada 2, jadi 3 kan. Itu dijumlah ada 9 dan hasilnya ketemu 7. Dan kedua adalah data dalam tabel. Rumusnya seperti ini. X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2. Contohnya di sini adalah nilai dan frekuensi. Jadi X itu adalah nilainya. X dikali F1 jadi 4 dikali 3, 12, 5 dikali 7, 35. Dan seterusnya seperti itu. Lalu, nah seperti ini teman-teman. 12 ditambah 35 itu hasil perkalian dari nilai dan frekuensi. Lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah keseluruhan dari frekuensi. Lalu ketemu hasilnya 276 dibagi 40. 6,9. Dan yang terakhir adalah rata-rata gabungan. Jadi di sini rata-rata gabungan adalah rumusnya N1 dikali rata-rata 1. Jadi N itu frekuensi dan X1 adalah itu jumlah rata-rata 1. Tuh. Selanjutnya adalah median. Jadi median menggunakan dua cara untuk N ganjil dan N genap. Itu rumusnya sudah jelas. Jadi sekarang kita ke contohnya. Untuk N ganjil 2, 3, 4, 5, 6 kan ada 5 frekuensinya, jadi kan ganjil. 5 ditambah 1 dibagi 2. Begitu rumusnya. Sudah jelaskan teman-teman? Selanjutnya untuk N genap. Contohnya, hasil pengukuran tinggi badan siswa 160, 165, 167, 169, dan seterusnya. Sampai dengan 180. Jadi data ini harus diurutkan terlebih dahulu. Tadi kan rumusnya itu 10 itu dari jumlah keseluruhannya. Keseluruhan tinggi badan siswa yang diukur itu. Hasilnya kan itu 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 2, 5 ditambah 1, 6. Lalu di sini kenapa ada 170? Karena kita cari data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5.
yaitu ada 170 dan yang keenam adalah 171. Lalu 170 ditambah 171 hasilnya 341 dan dibagi 2 karena setengah.